Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Peluncuran One Piece chapter 1141 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Boknime akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter tersebut. Chapter kali ini berjudul Wanita yang Lebih Tua. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Franky dan Ripley. Seperti yang kita tahu, Franky ingin mengeksplorasi pohon Adam karena dia sangat tertarik dengan pohon legendaris itu. Ripley, sebagai raksasa Elbaf yang tahu seluk-beluk dari pohon Adam, pun menemani dan membantunya. Beberapa waktu yang lalu, Ripley membawa Franky untuk melihat sebuah mural menakjubkan yang menggambarkan kekacauan dunia pertama dan dunia kedua. Dari gambar tersebut ada berbagai hal penting yang bisa dilihat dan ditafsirkan. Sekarang Franky telah selesai mengamati mural itu sehingga Ripley pun membawanya ke tempat lain. Ripley menunjukkan kepada Franky sebuah cabang besar dari pohon Adam yang harus dipotong oleh para raksasa karena cabang itu terkena serangan petir. Soal serangan petir ini sebenarnya cukup menarik karena cabang tersebut sangat besar sehingga petir yang menyambarnya pun pasti sangat besar juga. Apakah petir yang menyambar cabang itu benar-benar murni dari alam atau justru itu perbuatan seseorang yang memiliki kekuatan berkaitan dengan petir? Jika ternyata petir besar itu bukan murni dari alam dan merupakan ulah seseorang, jelas itu adalah ulah dari pengguna buah iblis Goro-Goro no Mi. Jadi pengguna kekuatan Goro-Goro no Mi sebelum Enel pernah menyerang Elbaf dan melancarkan serangan petir besar ke sebuah cabang besar di pohon Adam dulu. Enel sempat membuat bola petir yang berukuran sebesar pulau. Jadi tak heran jika pohon Adam sebesar itu juga bisa hancur diserang oleh petir besar tersebut. Berhubung pengguna kekuatan Goro-Goro no Mi saat ini adalah Enel, maka sepertinya Enel juga akan terlibat dalam cerita yang akan datang. Jika dia turun ke dunia baru, dia pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam cover story diperlihatkan bahwa setelah kekalahan oleh Luffy di Skypiea dulu, Enel pergi ke bulan menggunakan kapal Maxim. Di sana pun dia menemukan banyak artefak dan penemuan-penemuan aneh lainnya. Tentu semua hal itu ada kaitannya dengan Elbaf karena artefak yang ditemukan di sana kurang lebih sama seperti yang ada di Skypiea dan juga di Pulau Elbaf. Jadi memang ada hubungan yang menarik antara bulan, Skypiea, dan Elbaf. Saat Franky melihat cabang besar yang telah dipotong itu, tentu dia menjadi terkejut. Berhubung cabang tersebut sudah dipotong, maka sepertinya cabang itu bebas untuk diambil. Besar kemungkinan nanti Franky akan mengambil sebagian dari cabang tersebut dengan tujuan untuk memodifikasi kapal Thousand Sunny. Seperti yang kita tahu, bahan dasar yang dipakai untuk membuat kapal itu dulu adalah kayu Adam sehingga untuk memodifikasinya pun dibutuhkan kayu Adam juga. Jika memakai kayu lain tentu tidak akan bagus. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk menggunakan kayu Adam yang bebas diambil untuk di-upgrade kapal Thousand Sunny. Setelah arc Elbaf selesai, dapat dipastikan kapal Thousand Sunny akan menjadi kapal yang lebih tangguh dan lebih bagus lagi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan pesta yang diadakan di desa barat oleh bajak laut Giant Warrior masih terus berlangsung. Di tempat itu, KL Luffy yang terdiri dari Sanji, Jinbe, dan Usopp pun masih terus berpesta dengan gembira. Tak lama kemudian, Nami kembali ke sana bersama Raizo. Jadi Nami tidak ikut pergi bersama Luffy dan Zoro ke dunia bawah. Tentu Nami sudah tidak tertarik karena tujuan aslinya mengikuti mereka adalah mencari harta karun di Kastil Aurus. Namun, telah terbukti dalam 2 chapter lalu bahwa tidak ada harta apapun yang masih tersisa di sana. Semua benda berharga di dalam kastil itu telah diambil oleh para pencuri karena kastil itu sudah terbengkalai cukup lama. Ketika Nami kembali ke pesta di desa barat, dia bergabung dengan Usopp yang saat ini sudah mabuk. Usopp sangat menikmati pesta bersama para raksasa itu karena mengunjungi Elbaf adalah impiannya sejak lama. Usopp yang mabuk pun bertanya kepada Jarul, sang raksasa legendari, soal hubungan heteroseksual kecil seperti tipe wanita. Dia penasaran bagaimana tipe wanita yang disukai oleh Jarul. Dengan antusias dan penuh semangat, Jarul menjawab bahwa tipe wanitanya adalah yang lebih tua. Ini tentu jawaban yang lucu karena Jarul sendiri berusia lebih dari 400 tahun. Dia salah satu makhluk hidup dengan usia yang sudah sangat tua di dunia One Piece sehingga cukup konyol ketika wanita yang dia inginkan adalah wanita yang lebih tua darinya. Sementara Usopp dan yang lain bersenda gurau sambil minum, diperlihatkan Gerar sedang merawat 2 raksasa yang terluka dari Kastil Aurus. Jadi Rod membawa mereka ke desa barat Elbaf. Seperti yang kita tahu, mereka berdua terluka akibat diserang oleh Gunko. Melihat keadaan para raksasa itu, cedera mereka tampak tidak parah sehingga keduanya pasti akan segera pulih di sana setelah Gerar merawat mereka. Dia memukul Rod karena dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Herod. Kemudian diperlihatkan Sanji mengikuti Gerard yang pergi. Beralih ke tempat lain, ditampilkan dunia bawah Elbaf. Luffy dan Zoro sudah tiba di sana sambil membawa kunci yang bisa membebaskan Loki. Dalam chapter sebelumnya, telah diketahui bahwa kunci besar itu sudah berada di tangan
kedatangan mereka, sebab Gaban menyerahkan kunci tersebut secara sukarela usai permainan perebutan kunci yang berlangsung singkat. Dalam permainan itu, Gaban tidak sungguh-sungguh ingin bertarung melawan Luffy. Gaban hanya ingin melihat bentuk transformasi Luffy menjadi wujud putih Nika atau yang biasa disebut sebagai Gear 5. Begitu Gaban melihatnya, dia pun langsung berhenti. Sekarang ini, Luffy dan Zoro berdebat apakah pembebasan Loki memang harus dilakukan atau tidak. Luffy tentu merasa hal itu harus dilakukan karena dia sudah membuat kesepakatan dengan Loki beberapa waktu yang lalu. Jika dia melepaskan sang pangeran itu, maka Loki akan menceritakan semua yang dia ketahui tentang Shanks, termasuk di mana Shanks berada saat ini. Jika sudah menyangkut soal Shanks, Luffy memang akan menjadi sangat tertarik dan akan melakukan apa saja tanpa peduli konsekuensinya. Namun Zoro masih ragu dan berpikir jangan-jangan membebaskan Loki adalah ide yang buruk. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka berdua pun mencapai kesepakatan untuk membebaskan sang ras terkuat itu. Bagaimanapun juga, Luffy adalah kapten sehingga keputusan final tetap di tangan si Toby Jerami itu. Sekalipun itu adalah keputusan yang bodoh, para kru termasuk Zoro harus tetap mengikutinya. Namun tiba-tiba ada orang-orang yang jatuh dari atas ke dunia bawah dengan sebuah kapal. Rupanya mereka adalah para kru Hajrudin yang tergabung dalam bajak laut New Giant Warriors. Alasan kedatangan mereka ke sana dengan terburu-buru tak lain untuk menghentikan Luffy dan Zoro yang ingin melepaskan Loki. Sebagai penduduk Elbaf, mereka tahu bahwa Loki sangat sering menimbulkan masalah pada masa lalu. Terhitung banyaknya ulah Loki yang membahayakan para raksasa di sana, sehingga mereka tak ingin orang seperti itu kembali bebas. Menurut para raksasa, terus menahan Loki di dunia bawah merupakan keputusan yang paling tepat, sebab jika dia sampai lepas, maka tak tahu lagi masalah apa yang akan ditimbulkan oleh sang pangeran terkutuk itu. Namun, kedatangan mereka rupanya terlambat karena Loki telah bebas dari belenggu rantai batu laut. Rupanya Loki telah dibebaskan oleh Zoro. Meski tadinya Zoro tidak setuju dengan keputusan Luffy untuk membebaskan Loki, tapi ternyata justru Zoro lah yang membebaskan sang pangeran terkutuk itu. Bila kita ingat kembali narasi dari para raksasa, mereka yakin kebebasan Loki akan membawa dampak besar yang sangat buruk. Bahkan mereka percaya Elbaf bisa saja mengalami kehancuran bila Loki kembali bebas. Jika kita mengaitkan hal ini dengan mitologi Nordik, maka melepas rantai Loki bisa memicu Ragnarok di dunia One Piece. Ragnarok merupakan pertempuran masif yang akan membawa dunia menuju akhir. Hal itu memang sesuai dengan keinginan Loki karena pada pertemuan pertamanya dengan Luffy beberapa waktu yang lalu, dia pernah mengaku bahwa dia ingin menghancurkan dan mengakhiri dunia. Loki merasa dirinya adalah dewa matahari, tapi bukan sebagai pembebas, melainkan sebagai sosok penghancur. Para raksasa Elbaf memang memiliki dua persepsi yang berbeda tentang dewa matahari Nika. Ada yang menganggap Nika sebagai dewa pembebas, dan ada pula yang menganggap Nika sebagai dewa penghancur. Nah, Loki ini adalah orang yang menganut kepercayaan bahwa dewa matahari Nika adalah dewa penghancur. Bahkan dia sendiri ingin menjadi sosok tersebut, maka kebebasan Loki ini akan membawa pengaruh yang signifikan dalam cerita pada arc Elbaf. Kita akhirnya akan segera melihat seberapa besar kekuatan yang dia miliki, apa sebenarnya buah iblis Logia yang dia konsumsi, dan apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Jika Loki melakukan hal-hal di luar kendali dan membuat para raksasa di sana berada dalam bahaya, maka Luffy dan Zoro yang telah membebaskannya harus bertanggung jawab. Mereka tidak bisa membiarkan Loki begitu saja kalau sampai dia mengamuk. Perkembangan cerita dalam arc Elbaf pun akan semakin menarik mulai dari sini karena kita tahu di dunia matahari ada kesatria suci yang akan mengadakan permainan berburu, dan di dunia bawah pun ada Loki yang telah bebas dari rantai. Dua ancaman besar di dua wilayah yang berbeda siap mengguncang Pulau Elbaf. Meskipun yang menginisiasi dan memaksa untuk membuka rantai Loki adalah Luffy, para raksasa di sana melihat Zoro lah yang melakukannya, sehingga penanggung jawab terbesar dari kebebasan Loki adalah sang pendekar pedang itu. Setelah Loki bebas, tentu Luffy akan langsung menagih janji soal informasi tentang Shanks. Karena itulah kesepakatan mereka berdua. Jika Loki mengingkari janji, maka justru orang pertama yang akan bereaksi adalah Zoro, karena dia tidak akan terima jika Loki membohongi kaptennya. Alasan Zoro ikut Luffy ke dunia bawah itu karena Zoro memang curiga bahwa Luffy akan dibohongi oleh Loki. Jadi di sini, meski Zoro yang melepas rantai Loki, sebenarnya dia sedang dalam posisi siap bertarung. Namun, dilihat dari gerak-gerik Loki, dia sepertinya adalah orang yang akan menepati janji. Ditambah lagi, sekarang Loki lebih dendam kepada para kesatria suci yang menghajarnya beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak ada gunanya mengingkari janji kepada Luffy. Setelah janji Loki itu dipenuhi, maka mereka bisa segera pergi mencari para kesatria suci yang mengacau tersebut. Satu ancaman sesungguhnya yang harus segera diatasi. Semoga saja Loki berpikir realistis seperti ini.
Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1141. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.